yang lebih berat itu sebetulnya kekerasan psikologis. Disko, diskusi psikologi. Hai teman KBR, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi dari KBR Media. As usual, aku Mahari, selaku host dan psikolog klinis, akan mengingatkan teman-teman KBR jangan lupa untuk menjaga kesehatan mental, karena kamu sepenting itu. Nah, sebelum ini, di episode-episode kita yang sebelumnya, kita pernah membahas gimana sih caranya biar teman-teman KBR itu bisa jadi couple goals yang sehat, bisa mempersiapkan nikah dengan baik. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya biar nanti pernikahannya langgeng dan sehat sampai maut memisahkan. Amin. Nah, pas banget ada bahasan terkait dengan adanya usulan revisi terhadap undang-undang tentang perkawinan untuk menambahkan bab khusus mengenai pelestarian perkawinan. Karena pemerintah menyatakan bahwa tingginya angka perceraian di Indonesia menjadi sinyal bahwa ketahanan rumah tangga perlu mendapat perhatian serius, sehingga negara juga perlu hadir dalam menjaga keutuhannya. Di sisi lain, seringkali kita mendengarkan teman-teman yang berada di pernikahan dan ingin mengakhirinya itu karena kasus-kasus kesehatan mental. Jadi merasa bahwa mereka berada dalam toxic relationship atau bahkan memang sudah mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, kalau begitu, kira-kira bagaimana caranya tetap merawat tali perkawinan dengan tetap menjaga kesehatan mental? Di diskusi kali ini, kita akan mengupas tuntas semua sisi psikologis soal bagaimana merawat perkawinan agar dipenuhi dengan cinta tanpa menyakiti dan mengorbankan mental pasangan yang menjalaninya. Kita akan berdiskusi dengan narasumber yang sangat spesial, Mbak Alisa Wahid. Selamat datang, Mbak. Terima kasih Mbak Mahari. Mbak Alisa Wahid adalah seorang psikolog keluarga yang sangat terlatih dan dikenal luas atas kiprahnya dalam bidang demokrasi, keberagaman, serta kerjasama dan pemberdayaan lintas iman. Mbak Alisa juga merupakan Direktur Jaringan Gus Durian Indonesia yang berfokus mendorong dialog antar agama, advokasi atas kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB, serta hak-hak minoritas dan moderasi beragama. Atas kontribusinya, Mbak Alisa juga telah menerima berbagai penghargaan. Jadi terima kasih banyak ya Mbak Alisa sudah menyempatkan waktunya. Saya senang sekali bisa hadir di sini, apalagi temanya tema yang terkait dengan profesi. Yes. Dan, iya. Memang kaitan topik ini lagi lumayan banyak dibahas ya Mbak ya. Betul. Karena sepertinya banyak yang mengalami pernikahannya kurang siap, jadinya pengen cepet-cepet bercerai lagi. Nah, tapi sebelum ngobrol lebih lanjut nih ya Mbak tentang ini, aku mau ajak teman-teman KBR untuk menyimak dulu ada catatan dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH APIK. LBH APIK ini adalah organisasi yang bergerak di bidang bantuan hukum, khususnya untuk perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Inilah pernyataan Koordinator Pelaksanaan Harian Asosiasi LBH APIK Indonesia, Mbak Hotimun Sutanti. Ini harus benar-benar kritis ya, karena kita khawatir ya. LBH APIK ketika mendampingi kasus perceraian ya korban KDRT itu rata-rata memilih untuk tidak melaporkan suaminya ke pidana, ke polisi. Memang ada yang melaporkan ya ke polisi, tapi mereka memilih untuk memutuskan dari rantai kekerasan itu dengan perceraian. Baik. Dan itu upaya sudah sangat panjang. Nah, di sana kadang kalau ketika korban KDRT mengajukan gugat cerai, kemudian suami tidak setuju, itu kadang-kadang hakim menolak perceraian. Bayangkan dia harus hidup lagi dengan suami yang melakukan KDRT gitu di sana, dan itu rantainya nggak terputus gitu, dan ada pola yang terus berulang gitu ya di KDRT di dalam keluarga. Ya ini kita agak khawatir sebenarnya, karena KDRT itu toksik ya, tidak hanya ke orang tua loh. Kami pernah punya program ke anak-anak SMP dan guru. Itu anak-anak yang menjadi korban KDRT itu yang lihat orang tuanya jadi korban KDRT itu mereka juga terdampak gitu loh. Oke, nah selanjutnya kita akan mengobrol sama Mbak Alisa. Jadi tadi sudah sekilas melihat ya Mbak Alisa bagaimana di dalam rumah tangga banyak yang dilema. Gimana ya ini, mau mempertahankan pernikahan tapi mungkin kesehatan mentalnya juga udah gak baik-baik aja. Kira-kira gimana ya Mbak kalau memandang kasus-kasus seperti ini? Iya, ini memang sesuatu yang menurut saya kita perlu untuk hati-hati gitu. Jadi walaupun saya ini sejak 2015 sebetulnya membantu Kementerian Agama untuk mengembangkan program-program di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ya, yang untuk di KUA itu ada bimbingan perkawinan calon pengantin,
Jadi kerjanya dengan teman-teman di KUA begitu. Itu saya sangat berharap Kementerian Agama juga nggak sembarangan itu untuk mengubah undang-undang tersebut dalam konteks pelestarian perkawinan itu gitu. Jadi angka perceraian itu memang tinggi Mbak. Jadi setiap tahun itu angka rata-ratanya ya 2 juta perkawinan. Walaupun ini menurun ya. Sekarang ini 2 tahun 3 tahun terakhir ini menurun jumlah angka perkawinannya. Tetapi angka perceraiannya naik gitu. Jadi proporsinya juga jadi tinggi. Setiap tahun kira-kira ada 500.000 pasangan yang bercerai. Itu yang bercerai, yang mencoba bertahan. Jadi kayak neraka dunia nih, itu kan jauh lebih banyak pasti. Dan nggak ada gitu. datanya tentang itu Nggak juga ada ya, Mbak. datanya begitu. Jadi kita mau memastikan agar pelestarian perkawinan itu tidak semata-mata memaksa mereka untuk di neraka dunia tadi itu gitu. Tapi memang benar-benar dengan kesadaran penuh dan dengan kondisi hubungan yang jauh lebih baik di dalam perkawinan tersebut begitu. Biasanya apa sih Mbak yang membuat orang-orang terjebak lah di situasi yang sangat dilematis itu? Kalau penyebab perceraian, kalau catatan dari Pengadilan Agama itu yang pertama adalah cekcok berkepanjangan. Begitu, itu kira-kira 70% dari penyebab perceraian. Nah, yang 50%-nya cekcoknya itu karena kondisi ekonomi gitu. Jadi 2 hal itu. Makanya memang Kementerian Agama waktu itu setelah bimbingan perkawinan calon pengantin dianggap cukup berhasil. Hasil risetnya udah muncul tuh Mbak. Jadi pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin itu punya ketahanan lebih tinggi. Mereka lebih tahu bagaimana mengelola kehidupan perkawinannya dibandingkan dengan pasangan yang tidak mengikuti gitu. Nah, tantangannya adalah tidak semua pasangan mengikuti. Betul. Gitu. Itu dia yang jadi challenge-nya itu soal bagaimana calon pasangan suami istri sebelum mereka masuk gitu. Itu memang punya kemampuan untuk mengelola dirinya dengan baik gitu. Itu sehingga ketika masuk ke dalam hubungan mereka mampu membangun hubungan yang sehat untuk semua gitu. Dan kalau teman-teman dari LBH Apik itu pasti ya sudah, karena sudah puluhan tahun tuh mendampingi kira-kira 30-an tahun deh itu mereka mendampingi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Tuh kisahnya ya sedih-sedih sih. Gitu. Ini bersyukurnya bertemu dengan Mbak Lisa. Mbak Lisa kan tim ahli Bina Keluarga Sakinah ya. Jadi sudah melihat juga pasti berbagai kasus-kasus yang ada. Dan kira-kira sebenarnya kalau dalam konteks tadi ya, pengen mempertahankan tapi juga udah neraka dunia gitu ya. Bagaimana biasanya penyelesaiannya Mbak? Supaya mereka kalaupun berusaha mempertahankan ya sebenarnya kesehatan mental tetap terjaga. Ya kalau saya, karena saya sebetulnya saya psikolog keluarga ya, tapi konsentrasinya sebetulnya ke konseling perkawinan Mbak gitu. Jadi kita banyak sekali melihat ya, itu pasangan suami istri itu yang unrealistic expectation satu kepada pasangannya. Lalu kemudian yang kedua tidak mampu mengelola konfliknya gitu. Jadi the problem is not the problem is how you deal with the problem kan gitu. Nah ketika berantem, gimana cara berantem yang baik dan benar itu gitu. Karena masalah tuh nggak bisa ditolak, pasti datang, nggak usah diundang juga datang masalah itu gitu. Kita nggak bisa menghindari. Tinggal tantangannya adalah gimana caranya ngelola masalah itu. Nah yang sering terjadi pasangan suami istri itu mereka tidak mampu navigating pada saat konfliknya itu loh Mbak gitu. Jadi tereskalasi ya. Saya di kerja yang demokrasi ya, itu saya belajar tentang 3 voices dan 3 openness tuh gitu. Gimana tuh Mbak? 3 voices itu voice of judgment, voice of cynicism, dan voice of fear gitu. Itu suara-suara yang muncul dalam pikiran dan hati kita, dan kalau itu tuh mendominasi itu pasti menimbulkan persoalan besar gitu. Voice of judgment tuh misalnya suaminya pulang telat gitu ya, atau istrinya pulang telat terus nggak bisa ditelepon gitu, terus si suami yang udah nyampe rumah duluan itu sudah langsung judgment gitu, ini pasti nongkrong sama teman-temannya ya misalnya kayak gitu. Itu kan judgment tuh gitu, dan itu harusnya bisa dilawan dengan open mind, being open minded gitu. Jadi nggak langsung ngejudge tapi mikir kenapa ya dia kok nggak bisa dihubungi, kenapa ya dia kok nggak bisa nggak cepet pulang gitu ya. Gitu. Sementara kalau voice of cynicism tuh gini,
memang dasar kamu tuh pendidikannya soalnya cuma sampai segitu sih gitu Waduh. misalnya. Jadi udah orangnya nih bukan tindakannya gitu. Nah itu tuh banyak sekali di pasangan suami istri yang gitu, oh, memang soalnya kamu keluarganya ya kayak gitu-gitu loh Tiba-tiba gitu. semua Kamu masalah orang dibawa di situ ya. dasar orang Jombang, saya orang Jombang ya misalnya gitu. Jadi saya kasih contohnya orang Jombang gitu. Atau dasar kamu orang apa yang stereotyping kayak gitu, itu voice of cynicism. Tiba-tiba jadi bawa isu sara di sini. Gitu. Nah, kalau voice of cynicism itu harusnya hati tuh yang bicara, open your heart gitu. Lihat dari sudut pandang dia tuh kayak gimana sih gitu. Misalnya minta tinggal sama mertua, misalnya gitu ya. Misalnya suami tiba-tiba pengen minta pindah tinggalnya sama ibunya gitu. Tuh nggak, istri tuh nggak langsung sinis gitu loh gitu. Nah itu lawannya open heart gitu. Nah yang terakhir voice of fear, takut nanti akan begini, takut akan begitu. Misalnya, Akhirnya kamu jadi kemana, aku udah takut kamu kecelakaan gitu kan. gitu. Nah ini 3 voices ini yang menurut saya dari pengalaman ya, dampingi ratusan pasangan suami istri yang berkonflik, itu tuh yang berat tuh 3 ini sih Mbak gitu. Jadi mengelola suara-suara dalam diri kita sehingga kita punya ekspektasi yang lebih realistis, itu yang nggak mampu, nah jadinya begitu. Jadi miskomunikasi yang terjadi sangat-sangat tereskalasi karena penyampaiannya sebenarnya ya Mbak. Betul gitu. Iya kayak kalau Mbak Mari kan psikolog juga ya, pasti familiar dengan penelitiannya si Gottman and Gottman kan gitu. Jadi nada kita, terus kemudian pilihan diksi, perilaku yang menyertai, Atau itu justru akan merespon bisa dengan diam aja. stonewalling gitu, itu kan racun tuh semuanya, racun hubungan gitu. Nah masalahnya itu adalah individu yang ada dalam perkawinan ini nggak mempersiapkan diri untuk hidup bersama. Gitu. Mirip juga sih sama hidup berbangsa ya. Jadi karena minimnya persiapan mungkin nggak expect juga bahwa di dalam pernikahan yang namanya konflik itu makanan sehari-hari ya. Jadi merasa aduh ini kenapa berkonflik terus, atau mungkin nggak cocok dan langsung beberapa nah itu juga langsung tuh Mbak. cerai. Iya gitu, karena mereka kan nggak paham bahwa sebetulnya hubungan itu ada tahap hubungan gitu, yang itu challenge-nya beda-beda gitu ya. Sebetulnya di bimbingan perkawinan calon pengantin yang di KUA itu tuh diperkenalkan tuh Mbak tahap perkembangan hubungan itu. Kalau usia hubungannya 1-3 tahun itu kondisinya apa sih gitu. Oh itu bersarang. Jadi karena bersarang kita, dan itu masih baru, kita kayaknya masih iya semua demi kamu gitu. Kita mengatur, regulate ourselves based on empati kepada pasangan gitu. Tapi begitu sudah 3 tahun ke 5 tahun kan udah beda gitu. Nah tantangannya itu akan soal kembalinya kebutuhan pribadi personal gitu. Nah banyak yang pada saat 3-5 tahun itu nggak ngeh kalau itu tuh memang tahapnya mulai mikir lagi, kok dulu gue sering mancing sama teman-teman gue sekarang nggak bisa ya gitu. Tuh nggak ada gitu. Atau aku mancing ya sama teman-temanku, kamu kok gitu sih, ini kan waktu libur harusnya sama kita misalnya gitu. Nah itu kan karena nggak paham bahwa ada tahap itu, terus jadinya anggapannya rupanya aku nggak cocok ya sama dia, terus cepat sekali mengambil keputusan untuk bercerai gitu. Ya itu relate banget Mbak, karena dulu tesisku tentang kepuasan pernikahan saat transisi menjadi orang tua. Jadi banyak banget di momen transisi jadi orang tua itu pasangan-pasangan merasa, aduh kok kayaknya kita nggak cocok ya, kok kayaknya nggak pas kayak pacaran dulu ya. Karena kan emang beda ya Mbak ya, waktu dan prioritas lebih ke anak dulu. Sehingga pernikahannya jadi agak goyang sedikit, tapi bukan berarti ini tanda-tanda bahwa harus berakhir segera. Iya, dan kesimpulan yang terlalu cepat itu, kesimpulan bahwa oh dia bukan jodohku, oh ternyata aku nggak benar-benar cinta dia gitu, atau oh ternyata kami nggak cocok gitu. Itu sebetulnya terlalu cepat. Gitu. Di sisi yang lain ya Mbak, mungkin ada juga pasangan-pasangan yang bahkan udah jadi korban dari KDRT, yang Mbak bilang tadi banyak kasusnya, dan bahkan mungkin itu iceberg baru the tip of it. Bawahnya masih banyak, bukan cuma kekerasan fisik tapi juga kekerasan psikologis. Tapi mereka masih berusaha bertahan. Entah karena itu alasan agama, yang salah ya sebetulnya. Entah karena anak-anak. Itu menurut Mbak gimana?
Menurut saya itu kondisi yang sangat menyedihkan sih gitu, karena ya bahkan dalam Islam aja bercerai untuk kebaikan bersama itu jadi seperti pilihan yang direstui nih oleh agama gitu. Karena asal setelah bercerai hubungannya menjadi lebih baik Bisa gitu. co-parenting. Itu syaratnya gitu. Jadi kondisi yang lebih baik. Tetapi yang sekarang terjadi kan enggak, orang memilih untuk udahlah bertahan dulu deh demi anak-anak. Nah, itu enggak bisa. Itu dampaknya sangat besar baik kepada physically secara mental kita, keseimbangan mental kita dan pasangan, tapi juga kepada anak-anak. Karena tetap anak-anak akan tetap merasakan gitu. Hostility itu pasti merembes gitu loh ketika orang itu sebetulnya sudah tidak nyaman dalam hubungan itu tapi nggak punya cara untuk mengelola dengan baik. Jadi ya yang paling ideal tentu saja konseling gitu, atau mengikuti program-program yang memang bisa membantu kita untuk mengelola hubungan dengan lebih baik gitu, karena itu bisa gitu maksudnya. Saya kebetulan dari ratusan yang saya dampingi itu cuma satu yang akhirnya benar-benar bercerai gitu. Yang lainnya ya lumayan lah, mereka punya hubungan yang lebih baik walaupun tetap ada konflik, tapi mereka mengelola konfliknya bisa dengan. Jadi menurut saya sangat meyakini bahwa kondisi seperti apapun asal dua-duanya punya itikat dan mau untuk mencari titik temu nih gitu dan belajar navigate their marriage life itu bisa selamat gitu. I see. Bahkan kasus KDRT sekalipun ya Mbak? Kalau KDRT begini, kalau saya itu selalu mengambil, kalau konseling ya Mbak, kalau konseling saya selalu bertanya, kalau ini kekerasan fisiknya dilakukan sudah berapa kali? Saya pasti akan mencoba mencari pola. Gitu. Kalau misalnya ini ternyata kejadian pertama, selama ini tidak pernah sama sekali, itu saya masih mengambil titik bahwa oh ini sedang kebablasan. Khilaf gitu ya. Khilaf begitu. Tapi kalau sudah 2 kali dan atau nanti kalau kita probing ya, kita gali gitu terus ternyata ada polanya yang kita lihat gitu, kita sebagai profesional itu sangat perlu untuk terapi yang jauh lebih berat gitu menurut saya gitu. Tetapi saya tidak akan langsung ngejudge bahwa ketika terjadi kekerasan fisik 1 kali itu berarti udah dunia runtuh gitu. Itu enggak juga gitu. Nah, yang lebih berat itu sebetulnya kekerasan psikologis gitu, karena kekerasan psikologis itu sifatnya sangat subtle. Lukanya tidak terlihat ya. Lukanya tapi tidak terlihat dan serangannya juga kalau gaslighting kan gimana ya, enggak akan langsung terasa gitu. Orang mungkin dari luar juga enggak melihat itu, tapi saya sering sekali melihat kalau lagi berada bersama para pasangan suami istri gitu, walaupun enggak lagi konsultasi gitu, aduh ini gaslighting gitu, cuman ya. Dan efeknya itu baru dirasakan kadang setelah bertahun-tahun, tiba-tiba kok saya nggak percaya diri ya sekarang orangnya, ternyata kok aku berubah ya nggak kayak dulu pasangannya gitu. Itu mempengaruhi sedikit demi sedikit mengikis gitu ya. Betul, itu kayak sand pile theory Mbak namanya gitu, teori gunung pasir tuh. Teori gunung pasir itu kalau kita netesin pasir terus gitu, dia akan terus membentuk gunung sampai pada titik equilibrium tertentu, titik keseimbangan tertentu, kita tambahin 1 udah langsung ambruk gitu, udah longsor gitu. Nah kayak gitu juga self esteem kita, ini apa namanya, bagaimana kita melihat diri kita, melihat masa depan itu dibangunnya kayak gitu. Yes. Dan kalau tadi di opening aku sempat mention juga ya Mbak, negara ingin hadir untuk membantu korban-korban KDRT, untuk juga sekaligus membantu mempertahankan pernikahan. Karena seperti yang Mbak Lisa mention juga bahwa sebenarnya kalau dua-duanya punya niat baik, ini bisa untuk dan diperbaiki. Punya skill. Niat baik untuk punya skill. Ya, menurut Mbak seberapa jauh dan apa yang bisa dilakukan negara sih sebenarnya? Jadi kalau sekarang ini undang-undang perkawinan tuh kayak yang mengawal Kementerian Agama ya. Tapi undang-undang keluarga, pembangunan keluarga di Kementerian Kependudukan, Kemendukbangga, Kependudukan dan Pengembangan Keluarga, Pembangunan Keluarga gitu. Jadi itu ada 2. Nah terus ada KPPPA ya, ada Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3-tiganya punya concern dalam hal ini gitu. Dan kalau mereka bisa bekerja dengan baik, menurut saya itu mereka bisa membuat program yang memang berhasil guna kalau istilah birokrasi ya. Yang agak menyedihkan itu
KPPPA tuh punya yang namanya Puspaga di sampai tingkat kabupaten ya, Pusat Pembelajaran Keluarga, di mana di situ ada psikolognya gitu. KUA itu kita terus melatih nih, kami terus melatih para penyuluh agama supaya mereka memang punya keterampilan untuk mendampingi keluarga, karena kita nggak mau pasangan suami istri dipaksa untuk bertahan. Itu beda sekali dengan membangun perkawinan yang lebih sehat supaya perkawinannya lestari. Gitu. Nah, kalau saya sih, harapan saya tentu saja pemerintah kemudian bisa membuat mekanisme dan program yang betul-betul memperkuat si pasangan suami istri ini gitu. Jadi membekali life skill-nya itu loh gitu. Contoh paling mudah aja. Kami kalau karena ini untuk muslim ya Mbak, yang untuk KUA itu kita kami tuh memperkenalkan konsep bangunan keluarga. Kalau bangunan itu berarti ada pondasinya gitu. Semakin dalam pondasinya, semakin kokoh bangunannya. Pondasi gedung ini dengan pondasi gubuk atau pondasi rumah satu lantai pasti beda gitu. Banget. Nah, pondasinya apa? Pondasinya itu prinsip keadilan, kesalingan, dan keseimbangan gitu. Itu kita ngambil semuanya dari Al-Quran sih sebetulnya. Lalu si bangunan rumah ini ada pilar-pilarnya pasti. Nah, itu ada pilarnya. Pilarnya itu perspektif berpasangan, lalu kemudian mitsaqon ghalidho itu bahasa komitmen lah ya, komitmen suci gitu. Jadi enggak tadi yang seperti Mbak Mari sebutkan, pasangan suami istri masa kini itu udah mikirnya ya gimana bercerai aja lah gitu. Tapi ini membuat komitmen. Lalu yang ketiga musyawarah, dialog. Yang keempat saling berlaku baik, dan yang kelima tuh kerelaan atau keikhlasan. Jadi bukan lu harus ikhlas gitu, tapi kalau gue melakukan ini pasangan gue ikhlas nggak ya, ridho nggak ya gitu. Jadi dibalik. Hanya dengan itu atapnya itu bisa duduk dengan baik, temboknya bisa kuat gitu. Nah, harapan kita dengan itu kemudian para pasangan suami istri ini bisa mengembangkan keterampilan-keterampilan yang terkait dengan berdialog, berlaku adil, menjaga keseimbangan dirinya. Dalam arti keseimbangan diri itu gini, kita perempuan ya, kita profesional. Nah, kita dan pasangan kita juga itu harus menjaga keseimbangan perannya. Jangan peran domestik dibebankan kepada perempuan yang juga punya profesi, tapi si laki-laki, si pasangannya dia punya profesi tapi dia nggak punya peran domestik gitu misalnya, contohnya gitu. Atau sikap berlaku adil untuk semuanya begitu. Nah, yang kayak gini-gini itu sebagai prinsip dasar, tapi bagaimana itu kemudian diturunkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kan jadi tantangannya yang harus dipelajari. Mungkin secara gitu. konsep udah merasa paham, tapi dalam kesehariannya bingung mempraktekannya. Iya, kayak saya pernah tuh mengkounsel pasangan suami istri ya. Suaminya bilang kalau saya itu merasa nggak pernah didengar. Saya baru ngomong sampai B, istri saya udah nyaut sampai Z gitu kan. Terus pas pertemuan yang bareng itu saya menyampaikan, ini kemarin waktu pertemuan pribadi si Mas bilang gini gitu. Coba Mas disampaikan. Terus si suaminya bilang, aku tuh merasa kamu tuh nggak dengerin aku. Terus si istrinya langsung bilang, kok bisa kamu merasa seperti itu? Aku kan selama ini. Oh bener ya, gitu misalnya. Itu salah satu contoh gitu. Bagaimana skills ini penting banget untuk bisa mengelola perbedaan-perbedaan yang ada itu gitu. Oke, kita akan break sejenak. Tapi setelah break kita akan bahas lebih dalam lagi. Kira-kira apa tips and triknya untuk memiliki pernikahan yang lestari, yang langgeng, yang sehat. Dan lebih lanjutnya lagi setelah ini. Warga negara Indonesia yang pernah bergabung dengan ISIS ada yang menyatakan ingin kembali atau balik ke Indonesia. Ada beberapa wartawan juga yang mempertanyakan sebetulnya kepulangan mereka itu ada payung hukumnya. Berbagai peristiwa terjadi di sekitar kita, mengundang tanya, memancing ruang-ruang diskusi. Ruang Publik membahas berbagai peristiwa yang hangat diperbincangkan publik, menghadirkan narasumber kompeten, membuka perspektif, dan mendorong hadirnya solusi dan narasi baru. Kalau ada keluarga kita yang punya urusan dengan aparat seperti jual beli mobil, lalu terjadi seperti pemaksaan, itu bisa dilaporkan ke polisi juga nggak ya? Ruang Publik KBR, hadir Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perbincangan ini juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id. Mari berdiskusi di Ruang Publik melalui saluran bebas pulsa 0800 140 3131. Ruang Publik KBR, salurkan aspirasi Anda.
KBR, inspiratif, terpercaya. Oke, kita kembali dengan Mbak Alisa Wahid lagi membahas bagaimana caranya punya pernikahan yang bukan cuma langgeng tapi memang sehat ya secara psikologis. Betul. Pun. Sebenarnya mungkin banyak diantara kita-kita, especially yang Gen Z ya Mbak, merasa aku udah mempersiapkan nih dibandingkan orang tua aku dulu. Oke, udah ngelakuin segala macam, mungkin konseling, ada juga yang banyak baca buku, persiapan pernikahan. Tapi ya kok nyatanya pas dijalanin tetap susah banget. Betul. Yang namanya konflik tereskalasi, kadang gak ada ujungnya. Dan kadang ada hal-hal yang kita gak ngeliat nih dari waktu sebelum nikah, tiba-tiba munculnya setelah pernikahan. Betul. Jadi Gen Z banyak yang bingung loh Mbak Alisa. Jadi sebenarnya harus gimana sih supaya pernikahan tuh bisa benar-benar tadi ya, bukan cuma langgeng tapi emang sehat. Kalau misalnya rumah itu lengkap, fondasinya, tiang-tiangnya, atapnya, semuanya memang oke lah keadaannya. Ya, yang pertama sih saya senang banget menggunakan ini sih konsep emotional intelligence-nya Daniel Goleman ya. Karena dia selalu ngomong begini, kalau jadi orang yang matang itu ada 4 dimensi yang harus diperhatikan gitu. 1, kita perlu sadar, kita perlu mengenali diri kita gitu. Perlu mengenali diri kita. Diri kita tuh orangnya seperti apa. Oh, saya perempuan alfa misalnya gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, saya punya kebutuhan apa sih? Apa hal-hal yang penting dalam diri kita? Ada buku yang lain tuh, itu ngomongin soal hierarki nilai gitu. Kita perlu paham sebetulnya hierarki nilai kita apa sih yang paling penting buat kita gitu. Nah, itu pengenalan diri kita ya. Kita mengenali diri kita. Nah, yang kedua, kita mengenali pasangan kita nih. Si pasangan kita ini orangnya seperti apa? Kebutuhan dia apa? Kebutuhan kita dan kebutuhan dia itu sama-sama penting. Itu dia nih, dari satu kalimat itu sama-sama penting aja udah penting untuk relasi yang sulit sehat. Iya, untuk relasi yang sehat itu kebutuhan kita dan kebutuhan dia sama-sama penting gitu. Nah, terus yang ketiga itu kan self management ya. Kalau tadi udah mengenali diri sendiri, yang berikutnya bagaimana kita mengelola diri kita sendiri. Misalnya kita menyadari bahwa emosiku tuh gampang meledak gitu. Maka kita perlu belajar untuk gimana caranya pada saat aku sedang emosional, apa yang harus aku lakukan supaya aku secepatnya bisa lebih tenang. Gitu misalnya contohnya seperti itu. Belajar gitu. coping ya, regulasi emosi. Regulasi emosi, manajemen diri. Kan kita nggak hidup sendiri nih, pasti hidupnya dengan pasangan yang jangan sampai merasa itu tanggung jawab pasangan kita untuk meregulasi emosi diri kita sendiri. Dan yang sering banget, kamu harusnya udah paham dong gitu. Ini menikah sama dukun apa gimana? Sama psikolog aja kita nggak ngerti-ngerti banget ya Mbak. Dan memang nggak boleh gitu. Kita nggak bisa expect orang lain untuk memahami diri kita tanpa kita mengkomunikasikan itu. Nah, yang keempat adalah relationship management gitu kan. Bagaimana kita mengelola si hubungan itu sendiri. Misalnya paham love language-nya gitu. Kalau saya sih nyebutnya bahan bakar cinta ya. Love language itu. Kalau pasangan kita itu love language-nya adalah act of service. Sementara kita itu time. Itu kan beda banget gitu. Karena kalau time itu kan yang penting orangnya ada di dekat sini, itu udah cukup. Sementara pasangan kita butuhnya dilayani gitu, bukan hanya ada gitu, tapi dilayani gitu. Itu kan pasti persoalan tangki cintanya kemudian penuh atau tidak, atau dipenuhi orang kita lain. merasa udah mengisi tapi kok nggak penuh-penuh tangkinya dia. Ternyata dia bahan bakarnya aftur karena dia pesawat, kita ngisinya pakai solar. Aduh, Ya rusak lah nanti gitu. Dan itu yang jadi misi utama dari relationship management sebetulnya gitu. Nah, tadi yang soal kebutuhan saya dan kebutuhan kamu sama-sama penting, itu tuh kalau di buku 7 Habits of Highly Effective People tuh Mbak ada konsep kematangan. Konsep kematangan itu saya lupa nih orang Harvard yang dikutip sama Stephen Covey. Dia bilang gini, kematangan itu artinya keseimbangan antara courage and consideration. Nah, KDRT itu dalam semua bentuknya itu problemnya adalah ketidakseimbangan. Jadi orang yang menjadi korban KDRT itu courage-nya rendah, consideration-nya terlalu tinggi. Jadi tidak berani untuk memperjuangkan atau meminta pasangan untuk juga perhatian terhadap kebutuhannya, tapi terlalu considerate terhadap sikap dan perilaku pasangan yang intrusif atau opresif gitu. Sementara
Sementara pelaku KDRT itu sebaliknya. Pelaku KDRT itu posisinya dia courage-nya ketinggian karena dia pakai sisi dia saja. Consideration terhadap kepentingan pasangan itu tidak ada atau nol. Makanya situasinya jadi win-lose. Lose bagi korban, win bagi pelaku gitu. Sementara yang dicari kalau seimbang, courage-nya tinggi, consideration-nya juga tinggi, itu artinya kebutuhanku penting tapi aku juga paham kamu juga punya kebutuhan gitu. Sekarang gimana nih gitu. Nanti pakai 50-50 ala orang Madura. Gitu. Kita 50-50 aja ya, saya 70%, kamu 30%. Artinya itu yang ada di kepala kita bukan titik tengah tapi titik temu. Padahal yang ini 70%-nya di saya, tapi padahal yang ini 70%-nya ada di kamu, saya 30%. Ganti-gantian. Nah itu dapatnya dari mana? Dari hierarki nilai tadi tuh Mbak. Hal ini tuh lebih penting, lebih dekat sama prinsipnya siapa yang paling tinggi gitu. Oh prinsipnya Alisa yang paling tinggi, berarti Pak Erman harus Ikutan. ikut. Ya, Tapi kalau ini adalah hal yang sedang kita bicarakan ini lebih terkait dengan prinsipnya Pak Erman yang paling tinggi. Ya Alisanya yang kemudian menurunkan gitu. Oke karena ini prinsipku yang hierarki keempat kok, aku nggak apa-apa lah. Ini yang penting prinsip dia, karena prinsip dia ini prinsip nomor 1 nih gitu. Nah kayak gitu, itu yang sederhananya itu ngerti diri sendiri, ngerti diri pasangan. Terus punya oret-oretan setiap awal tahun gitu. Setiap awal tahun tuh punya oret-oretan. Tahun ini saya prioritasnya apa, prinsip saya yang saya pegang apa nih gitu. Misalnya kalau keluarga Gus Dur itu kan keluarga keluarga Kiai Wahid Hasyim, Kiai Hasyim Asy'ari gitu. Jadi kami itu dari kecil udah ditanamkan prinsip khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia itu yang paling punya manfaat untuk orang lain. Artinya keluarga bisa turun ke sekian loh ininya gitu. Misalnya kan beda banget dengan prinsip orang-orang yang lain mungkin gitu. Nah, memahami itu akan membantu kita lebih bisa melihat dari sudut pandang pasangan gitu, Mbak. Ini bagus banget sih Mbak tentang prioritas nilai-nilainya. Kemudian bisa berkompromi sesuai dengan rankingnya lah ya. Siapa yang rankingnya lebih tinggi nih prioritasnya. Dan sebenarnya kalau denger ceritanya Mbak, yang aku juga suka banget dan relate banget adalah setiap tahun kita perlu bikin apa yang penting untuk kita. Betul. Kata kuncinya di setiap tahun. Karena kita setiap tahunnya bisa berganti-ganti, bisa berkembang. Dan mungkin banyak di antara kita mikirnya, oke kan di awal udah persiapan, udah tahu aku orangnya kayak gini. Tapi nyatanya pernikahan itu tentang bertumbuh bersama ya. People change all the time. Jadi gak bisa bilang, aduh kok kamu berubah, karena memang kita sebagai manusia terus berubah gitu. Kalau gak berubah malah aneh ya Mbak ya. Iya itu. Kalau gak berubah tuh berarti ada yang salah. Yes, berarti gak berkembang nih ya. Betul. Oke, kalau begitu thank you so much Mbak Alisa. My pleasure. Ingin rasanya panjang lebar tapi waktu kita terbatas. Semoga lain kali bisa ngobrol-ngobrol lagi. Thank you untuk semua teman-teman KBR yang mendengarkan. Bisa selalu menyimak obrolan kami di Spotify ataupun YouTube KBR Media. Aku Mahari pamit undur diri dulu. Bye-bye. Disko, diskusi psikologi.